Lydia Danira itu siapa, Mas? King Penthouse. It's my dream, not her. Hai Storycutters, balik lagi dengan saya di channel Storycut. Di video kali ini saya akan melanjutkan merangkum series film yang berjudul Layangan Putus. Selamat mendengarkan series Layangan Putus part yang kedua yang telah kami rangkum untuk menghemat waktu kalian yang sangat berharga. Kalau kalian belum nonton part yang pertama, silakan nonton dulu di video yang sebelumnya. Baiklah teman-teman, dalam beberapa waktu ke depan, Storycut akan menemani kalian untuk membahas seluruh alur cerita dari series film yang berjudul Layangan Putus. Di akhir episode sebelumnya, menunjukkan Kinan yang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kontraksi pada perutnya. Setelah beberapa lama, Aris pun datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan istrinya. Dokter memperingatkan bahwa Kinan memiliki tekanan darah tinggi yang dapat membahayakan bayinya. Namun untungnya, untuk saat ini bayi Kinan masih dapat dipertahankan. Bayinya baik, semuanya baik, nggak ada komplikasi. Saat keadaan Kinan sudah membaik, Raya beserta yang lainnya diharuskan untuk pulang agar Kinan dapat beristirahat. Di sana tinggallah Aris sendiri yang menjaga Kinan. Kinan sempat meminjam ponsel Aris untuk menghubungi putrinya. Lalu di sela itu, ia melihat kontak yang bernama Jack Office. Selama ini Aris sering menghubungi Jack Office diam-diam dengan alasan pekerjaan. Namun Kinan curiga apakah benar Jack adalah rekan kerja Aris atau hanya sekedar nama yang dibuatnya agar tidak curiga. Saat Aris tidur, Kinan dengan hati-hati mengecek ponselnya dan memotret nomor Jack Office. Beberapa saat kemudian, Andre yang merupakan salah satu sahabat Kinan melakukan pemeriksaan dengan beberapa dokter koas. Di sana, terlihat Aris sedang menelpon di luar ruangan. Saat Aris masuk ke dalam ruangan Kinan dan menanyakan keadaannya kepada dokter Andre, Andre hanya menjawab dengan kata aman. Jawaban tersebut tidak bisa diterima oleh Aris. Andre tampak kesal karena menurutnya ia sudah lama berada di ruangan Kinan. Namun Aris terlihat asik menelpon, jadi seperti Aris tidak mau tahu mengenai keadaan istrinya. Aris dan Andre memang terlihat saling tidak menyukai. Wira, permisi. Di sisi yang lain, Lola memberitahu Dita mengenai Aris yang dilihatnya saat di klub. Dita juga ternyata pernah melihat Aris saat menelpon di parkiran. Dita yakin bahwa saat itu Aris tidak mungkin teleponan membahas pekerjaan. Hal itu pun membuat Lola dan Dita curiga kalau Aris punya selingkuhan. Lagi teleponan sama selingkuhannya. Kinan terus mencari cara agar ia dapat mengetahui nama asli dari Jack Office. Kinan meminta bantuan kepada Lola dengan alasan bahwa itu permasalahan temannya. Lola pun menyarankan untuk memakai aplikasi yang dapat melihat nomor tersebut disimpan atas nama siapa saja. Kinan pun langsung memasang aplikasi tersebut dan menemukan nomor yang ia cari dan salah satunya bernama Jack Office. Dari aplikasi itu pun, ia jadi mengetahui bahwa nama asli dari Jack Office adalah Lydia Danira. Di suatu pagi, Kinan mendatangi Mbak Atun, asisten rumah tangganya. Kinan berusaha membuka topik pembicaraan agar bisa memastikan pemilik nomor yang disimpan suaminya sebagai Jack Office adalah laki-laki atau perempuan. Di seberang telepon sana, terdengar pemilik nomor itu adalah perempuan. Kinan benar-benar yakin kalau wanita itu adalah simpanan Aris. Di sekolah, Brandon melukai Raya setelah mereka bermain. Raya nampak ketakutan melihat perubahan sikap Brandon yang tidak seperti biasanya. Pihak sekolah pun menanggapi sikap Brandon dan mengusulkan agar Brandon dibawa ke psikiater untuk melakukan sesi terapi. Miranda pun membawa Brandon ke psikologi anak
yang kebetulan itu adalah Lydia dan Nira. Di episode yang kelima, di suatu pagi, saat itu Raya tidak ingin ke sekolah. Kinan pun mengambil inisiatif untuk singgah ke kantor Aris terlebih dahulu agar memperbaiki suasana hati Raya. Selain karena Raya, Kinan juga sengaja datang ke kantor Aris tanpa memberitahunya. Karena Kinan penasaran dengan Jack Office yang selalu suaminya sebut sebagai rekan kerja. Aris berdalih bahwa untuk sekarang ini Kinan tidak bisa menemui Jack karena ia sedang meeting di luar. Kinan tentu saja sudah tahu kalau Jack Office sebenarnya tidak ada. Ia hanya ingin memancing sejauh apa kepandaian suaminya dalam berbohong. Salam aja buat Jack ya. Karena kebetulan psikiater yang menangani Brandon adalah Lydia, maka Miranda sempat menyinggung apakah yang terjadi pada Brandon sekarang bisa terjadi juga pada Raya. Lydia pun langsung melaporkan hal itu dengan Aris. Sebelumnya, Miranda sempat melihat Aris bercumbu dengan Lydia di dalam mobil yang berada di basement. Aris mengancam Miranda agar tidak membocorkan rahasianya karena mereka saling menyimpan rahasia satu sama lain. Are you serious? Ya. Di sisi lain, Lola berhasil mendapatkan data Lydia beserta alamat kosnya di Jakarta. Namun Lola juga sudah memancing Kinan untuk jujur kalau sebenarnya orang yang Kinan cari itu adalah untuk temannya atau untuk dirinya sendiri. Kinan pun mendatangi alamat kosnya Lydia dengan mengaku sebagai sepupunya yang bernama Sari. Namun sayangnya Lydia sudah pindah dari kosannya itu. Teman Lydia pun memberitahunya tentang sepupunya yang bernama Sari datang mencarinya. Lydia menebak bahwa itu adalah Kinan. Lydia pun menceritakan itu kepada Aris. Ia juga mengatakan bahwa ia merasa tidak tenang karena perselingkuhannya dengan Aris sudah diketahui Kinan dan Miranda. Itu udah menikah. Aris kini semakin hati-hati dengan mengambil sikap. Ia juga penasaran apa yang Kinan tulis dalam buku diary-nya. Namun, Aris gagal karena Kinan menyimpan bukunya di dalam laci yang kuncinya ia simpan. Di episode yang ke-6, Aris terkejut melihat Lydia berada di depan rumahnya. Melalui telepon, Lydia mengatakan bahwa ia datang untuk melihat seberapa bahagianya keluarga yang Aris pertahankan. Lydia melakukan ini karena ia kesal kepada Kinan yang menstalking dirinya. Lydia juga ragu kalau ada masa depan untuk mereka berdua. Do you see a future in us? Saat di sekolah, Miranda dan Kinan bertemu dengan Lydia. Mereka pun saling menyapa. Lydia mengingatkan Kinan bahwa sebelumnya mereka pernah bertemu saat mereka saling memilih anting. Di sekolah itu, Lydia sedang melakukan interview untuk mengisi posisi psikolog sekolah. Ternyata Kinanlah yang mengusulkan kepada kepala sekolah untuk menyarankan Lydia sebagai psikolog sekolah. Kinan, kamu yang menyarankan Miss Lydia. Di sisi lain, Miranda sedang bersama selingkuhannya. Saat itu, Eros menelpon karena Brandon mengalami tantrum. Miranda mengatakan bahwa ia sedang meeting, jadi harus mematikan teleponnya dulu. Miranda mengira bahwa panggilan mereka sudah terputus, namun ternyata tidak. Dari seberang telepon sana, Eros mendengar bahwa istrinya sedang bersama pria lain. Tidak lama kemudian, Miranda datang ke sekolah Brandon. Namun di sana Miranda sempat bertengkar dengan Eros yang menyebabkan Brandon kabur dari dalam mobil. Miranda dan Eros pun langsung menelusuri sekolahan untuk mencari Brandon. Saat Brandon sudah ditemukan, ia menangis, merasa bahwa orang tuanya tidak menyayanginya. Ternyata Brandon mengetahui permasalahan orang tuanya yang berdampak terhadap psikologinya. Lydia sang selingkuhan kini dinner dengan seorang pria untuk membuat Aris cemburu. Kebetulan saat ia pergi, ternyata Aris berada di dalam apartemennya. Aris melihat Lydia yang dicium oleh seorang pria, membuatnya merasa Lydia mempermainkan perasaannya. Namun, Lydia membalikan perkataan Aris karena yang sebenarnya
Selama ini Arislah yang selalu mengutamakan Kinan. Aris pun mengajak Lydia pergi ke Kapadokia untuk membuktikan bahwa Lydia tidak kalah penting dengan Kinan. Itu mimpinya. Kamu sama pentingnya seperti mimpinya Kinan. Di suatu pagi, saat Kinan bangun tidur, Kinan terlihat panik melihat suaminya tidak ada di rumah. Aris tidak pamit bahwa ia akan pergi. Ia juga tidak bisa dihubungi. Hal itu pun membuat Kinan curiga bahwa Aris pergi bersama selingkuhannya. Kinan menghubungi kantor serta teman-temannya Aris untuk menanyakan apakah Aris menghubungi mereka. Kinan juga menghubungi Miranda untuk meminta alamat Lydia. Namun Miranda menolak untuk memberitahu. Namun, tiba-tiba Miranda mengajak Kinan bertemu dan memberikan alamat Lydia kepadanya. Ya, well, ini alamatnya. Kinan pun menceritakan kepada ketiga sahabatnya mengenai keyakinan Kinan bahwa Aris selingkuh. Namun, Andre dan Dita memberikan respon yang membuat Kinan marah. Andre dan Dita malah menganggap bahwa ini mungkin hanya Kinan yang baperan, jadi lebih baik untuk berpikir positif. Lola memberitahu Kinan kalau paspor Aris sudah di-check-in di bandara. Nama Aris ada di list penumpang dan dia duduk di sebelah perempuan yang bernama Lydia Danira. Penerbangannya menuju Turki. Kinan langsung menebak bahwa Kapadokia menjadi tujuan Aris dan Lydia. Beberapa hari kemudian, Aris pun pulang tanpa rasa bersalah. Aris berdalih bahwa ia pergi untuk proyek besar yang harus dirahasiakan. Tetapi, Kinan sudah mengantongi semua bukti perselingkuhan Aris. Kinan marah besar. Ia juga menunjukkan kepada Aris semua bukti yang ia punya. Meski dengan sebuah bukti itu, Aris tetap berbohong dengan semua alasan yang ia lontarkan. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba Kinan kesakitan. Aris langsung membawa Kinan ke rumah sakit. Sangat disayangkan, mereka harus kehilangan anak kedua mereka. Iya, anak mereka tidak bisa diselamatkan. 1. Cek pernafasan. Gimana, Sus? Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu rangkuman film series yang berjudul Layangan Putus. Nantikan kelanjutan series Layangan Putus part yang selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Storycard.